Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedira Sofi Susanto dengan NIM 20101123200022 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Heru Puji Winarso dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi tentang fenomena sosial mengenai kerusuhan massa yang terjadi di Papua beberapa waktu yang lalu. Sebelum saya membahasnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Berdasarkan pantauan, unjuk rasa diikuti oleh ribuan warga digelar di sepanjang Jalan Raya Abipura, Sentani. Massa yang merupakan mahasiswa dan masyarakat Papua ini berunjuk rasa dengan melakukan long march. Sebelumnya, sebagian massa berangkat dari Universitas Cendrawasih atau sekitar 3 km dari kota Jayapura. Selain dari Universitas Cendrawasih, massa mahasiswa juga berasal dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Jayapura. Massa yang berunjuk rasa ini akan melakukan orasi di kantor DPRD Papua dan kantor Gubernur Papua. Sejumlah bangunan di kompleks DPRD Papua Barat di Manokwari hangus akibat dibakar massa kerusuhan. Para pengunjuk rasa juga memblokade sejumlah ruas jalan protokol di kota itu sebagai bentuk protes. Polri menyatakan bahwa kerusuhan di bumi Papua hari ini merupakan buntut peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Tinggal kantor DPR. Selamat tinggal kantor. Tinggal kenangan saja. Asap mengepul tebal ketika api membakar sejumlah bangunan di kompleks DPRD Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari. Kantor ini dibakar massa yang menggelar aksi. Mereka memprotes persekusi terhadap mahasiswa asal Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur beberapa hari lalu. Sejak pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, suasana di kota Manokwari mencekam. Warga pendatang tak berani keluar rumah. Sementara masyarakat setempat dan mahasiswa memenuhi jalan-jalan protokol. Kerusuhan massa merupakan fenomena sosial yang terjadi karena adanya sebuah gerakan massa yang melakukan protes atau aksi massa. Tindakan protes tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan antara masyarakat yang memprotes terhadap yang diprotes. Kerusuhan itu terjadi karena besarnya gelombang massa yang tidak terkontrol dan tidak dikontrol dengan baik. Karena tidak terkendali dengan baik, aksi massa atau gelombang massa yang awalnya berjalan dengan damai berujung pada sebuah kerusuhan massa. Tidak hanya itu, kerusuhan terjadi biasanya juga dikarenakan provokasi. Contohnya seperti kerusuhan di Papua. Munculnya aksi massa di berbagai wilayah provinsi Papua dan Papua Barat ini untuk menentang dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur. Dikabarkan, aksi ini menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas umum akibat anarkistis peserta demo. Disebutkan, massa membakar gedung-gedung perkantoran seperti kantor Telkom, kantor pos, SPBU, kantor Majelis Rakyat Papua, dan kantor DPRD Papua Barat. Selain membakar gedung-gedung perkantoran, mereka juga merusak papan reklame dan tiang lampu lalu lintas, dirobohkan massa, bahkan sejumlah ruas jalan ditutup massa dengan membakar ban bekas. Seperti diketahui, demo atas kasus dugaan rasisme ini berlangsung di beberapa titik, seperti Jayapura, Fakfak, Manokwari, dan Timika. Syukurnya beberapa hari setelahnya, aksi massa ini terbilang sudah kondusif dan aktivitas masyarakat, baik sekolah, perdagangan, dan perkantoran berjalan normal.
Masalah ini diperparah dengan kemunculan hoaks mengenai ada kata-kata kurang etis dari beberapa oknum tertentu. Kerusuhan itu dipicu pernyataan negatif sejumlah pihak, termasuk aparat dan masyarakat. Sehingga mungkin masyarakat di Papua terusik. Menanggapi hal ini, sebagai masyarakat yang baik, sebaiknya kita berhati-hati dalam berkata dan berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Seandainya tidak ada rasisme dan diskriminasi ras seperti ini, kemungkinan kerusuhan ini tidak akan terjadi. Marilah kita sama-sama menghargai dan menghormati sesama agar kita sebagai warga negara bisa hidup damai, tentram, sejahtera. Ini bukan hal yang susah untuk dijalani, karena kita sebagai manusia dan bangsa Indonesia telah mempunyai sikap tersebut yang berasal dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terpenting, masyarakat tidak terprovokasi, tetap tenang dan bersama-sama menjaga situasi kondusif. Sekian, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.